Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan pembekalan PBM yang berbahagia. Jadi sudah 2 hari kita di sini. Paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Jadi sebelum saya menutup ada yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yang hadir di sini itu kan ada memang lokasi atau desa yang memang selaku pelaksana teknis ya. Jadi artinya pilot projectnya kan sudah jelas tuh. Ada Sukabares, ada penyeberangan, terus mana lagi Kelapa Dua ya gitu ya. Nah itu kan udah jelas tuh. Terus kemudian ada mungkin desa lain yang buat tahun depan ya buat ya. Ya buat tahun depan. Nah tadi saya sih sekilas aja tuh dengar plan of actionnya gitu kan, rencana aksinya. Cuma saya tadi rencana aksinya itu bingung, itu IBM atau PBM? Karena kalau IBM itu ada tiga giat di situ tuh, ada 3 komponen pelaksanaan P4GM di situ. Ada screening prevensi lapangan, ada PBM-nya sendiri, pemulihan berbasis masyarakat, sama yang ketiga agen pemulihan kan gitu kan. Itu kalau IBM. Jadi IBM itu rumahnya tuh. Jadi holding company lah. Jadi kalau bahasa orang bisnis itu holding dia holding. Jadi perusahaan besarnya gitu loh. Nah, SIL, PBM sama AP itu anak-anak perusahaan. Nah, jadi holdingnya tuh IBM. Nah, ya tadi sekilas saya sedikit dengar PBM mungkin ya, bukan IBM. PBM. Jadi PBM karena kalau IBM itu Bapak juga melaksanakan SIL, melaksanakan AP, melaksanakan PBM. Kalau SIL itu kan udah saya sampaikan ya kemarin sebelumnya pada saat sosialisasi, bahkan pada saat waktu kemarin rakor juga saya sampaikan di sini. Kalau SIL itu kan dia jadi nggak ada itu ya, nggak ada flip chart ya Bu, ada nggak? Atau nggak ada ya? Yaudah oke saya cerita aja nanti. Jadi SIL itu beririsan dengan PBM. Jadi serupa kan kita sama 11-12 lah. Jadi kalau SIL itu dia sama-sama dengan PBM persamaannya apa? Sama-sama menjangkau orang kan. Artinya sama-sama dia mapping dulu, kemudian setelah mapping, identifikasi ternyata ada penyalahguna di situ, baru dia masuk kan. Nah, itu sama-sama persamaannya di situ. Tapi bedanya SIL dengan PBM, kalau SIL petugasnya sudah terlatih dan rata-rata SIL itu petugasnya recovering addict. Kenapa? Karena perbedaannya lagi nih, kalau SIL masuknya ke kantong-kantong yang high risk, yang zona merah, masuk ke kos-kosan, ke terminal, ke pasar, tempat tongkrongan, di klub malam, tuh begitu. Jadi SIL itu tuh masuknya ke situ tuh, sama-sama menjangkau, cuman yang dijangkau udah jelas, daerah-daerah yang rawan penyalahgunaan. Perbedaannya dengan PBM situ ya, pertama, kalau persamaannya sama-sama menjangkau, sama-sama mengajak orang untuk mengakses layanan rehabilitasi kan gitu kan. Tapi perbedaannya kalau SIL itu dia orangnya biasanya itu mantan pecandu. Terus kemudian daerah yang didatangi yang dijajakin juga daerah yang rawan penyalahgunaan, ke kantong-kantong langsung, ke pusatnya langsung. Nah yang ketiga perbedaan apa? Kalau SIL itu petugasnya bisa lakukan screening langsung dengan assessment di tempat. Tapi kalau PBM kan enggak kan? PBM itu enggak gitu. Itu bedanya. Nah bedanya yang keempat apa? Kalau SIL ini orang khusus yang dilatih memang untuk melakukan penjangkauan, outreach worker. Tapi kalau yang namanya PBM, siapa aja boleh. Bisa ibu rumah tangga, ibu-ibu PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, siapa saja yang berminat di dalam penanganan ini silakan jadi anggota PBM atau pelaksana tugas PBM. Karena dia itu tadi kegiatannya sosialisasi, mapping wilayah, identifikasi, ketika ada ya didatengin, kalau nggak nyambung nggak bisa sampaikan ke orang tuanya dulu kan gitu ya. Nah ini saya kan alur prosedurnya kan gitu kan. Nanti setelah itu baru hubungi RT RW-nya dia biar bisa mengakses layanan. Jadi sekedar itu aja. Nah karena ini PBM bagian dari pilot project, makanya PBM nggak dikasih target Pak. Kalau SIL ada targetnya Pak. Jadi ketika turun nih dalam sebulan itu 8 kali turun ke lapangan misalnya nih ya. Amat nih bisa udah pala botak di bawah sini kan masuk angin ini kan bahaya, asal jangan masuk PKI aja bahaya. So angin nggak apa-apa lah, bismillah, cepat sembuh.
Iya kan, masuk angin masih nggak apa-apa kan, daripada masuk jurang gitu loh. Ya jadi kembali lagi ke situ. Jadi kalau SEAL ini ada targetnya Pak, Bapak Ibu rekan-rekan, SEAL itu ada targetnya. Jadi ketika kita turun ke lapangan ada target jelas. Di dalam sebulan itu 8 kali turun lapangan, itu kalau di kami itu 20% dari layanan klinik. Jadi misalnya target klinik saya tahun ini 90, berarti 20%-nya 18 itu harus dari SEAL. Ditarget petugasnya. Karena dia langsung kan ke kantong-kantong. Dulu 2008 waktu saya ke Vietnam tuh begitu. Saya belajar di Vietnam tentang ini. Jadi mulai mapping, menghitung tuh kita tuh dari bandara ke hotel itu berapa jaraknya, terus kira-kira berapa banyak tempat. Jadi kita mulai mapping wilayah lah, belajar macam-macam tentang itu penjangkauan gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia mau turun langsung. Gitu. Makanya petugas penjangkau itu harus tough, gitu ya. Dia tahu ilmu screening. Kita screeningnya pakai ASIS ya. Jadi screening kan, ya saya ulang lagi nih. Screening itu ada dua, screening yang dengan alat tes urin, ada screening dengan metode wawancara. Nah, yang si petugas lapangan ini, outreach worker, dia screeningnya dengan wawancara ASIS, gitu kan? Nah, kalau dulu kita pakai DAS, kan ada alat screening DAS, audit, case, macam-macam ya. Kita pakainya ASIS, biar standar sama dengan Kemenkes dan lain-lain teman-teman kami sos. Jadi kembali di situ, petugas SEAL itu harus bisa itu. Kedua, dia bisa lakukan assessment. Nah, kalau yang PBM ini belum, makanya karena ini masih bagian dari pilot project, PBM itu belum ditarget. Saya nggak tahu, mudah-mudahan nanti kalau 2 tahun 3 tahun ke depan program ini maksudnya masih bagus gitu ya. Nanti kita kasih target, misalnya dikasih target aja dalam satu desa misalnya ada 5 orang anggota PBM atau petugas PBM. Nah dari 5 orang ini dalam 1 tahun dia dikasih target 5 orang yang diakses layanan misalnya. Bisa aja kan? Gitu. Jadi misalnya di Sukabares ya ibu PKK-nya ada atau agama ada, ya pokoknya cari deh 1 orang itu harus minimal dalam setahun dia harus bisa memfasilitasi 5 orang pecandu gitu ya untuk bisa mengakses layanan, bisa ke BNNP, bisa ke BNNK atau Puskesmas dan lain-lain. Nah itu, nah sekarang ini belum. Nah kalau sini udah tuh, jadi itu ya perbedaan dan persamaan SEAL dengan PBM, jadi saling beririsan gitu. Ya kurang lebih. Yang gitu-gitu nggak ada ya, kayak bola-bola gitu, yang irisan-irisan itu. Ini nggak ada pointer ya? Mana? Nah, ini kurang lebihnya kayak gini lah. Ini di BNNP dia melakukan screening di lapangan, petugas silakan terus kemudian rujuk. Ini rujuknya harus ke BNNP aja ya Pak. Silakan mau ke BNNK atau Puskesmas yang punya layanan rehabilitasi silakan. Ini kalau di sini kan kita ininya ini. Nah jadi ini kalau di dalam ini kan pola kerjanya ya. Tapi kalau dalam lingkaran ini saling beririsan nih, di tengah-tengah sini dia ada irisan nih, ada kesamaannya SEAL dengan PBM. Itu yang tadi saya sampaikan. Persamaannya sama-sama menjangkau, sama-sama memfasilitasi orang bisa untuk mengakses layanan. Cuma perbedaan itu tadi, SEAL itu petugasnya dia bisa lakukan screening dan assessment di tempat, gitu kan. Dia biasanya mantan pecandu, sasarannya jelas dan high risk. Kalau PBM enggak itu aja perbedaannya. Kalau sama ini persamaannya sama, artinya dia ada irisan. Nah kemudian yang ini nih AP nih, AP itu irisannya dengan ini, dengan PBM, gitu loh. Kalau SEAL ini kan orang-orang yang memang pecandu di lapangan kan, yang high risk. Tapi PBM dengan AP ini ada sama, dia sama-sama menjangkau, tetapi perbedaannya apa? Kalau AP ini yang dijangkau itu orang yang mantan pecandu. Sama nih, ini tiga-tiganya sama juga menjangkau. Cuman perbedaan yang paling ini AP dengan PBM itu yang dijangkau ini mantan pecandu, orang yang sudah selesai rawat jalan, orang yang sudah selesai rawat inap. Misalnya di penyeberangan di desanya itu punya data atau si petugas itu punya data bahwa orang penyeberangan itu dalam setahun ada 2 orang yang pernah lakukan rehabilitasi di Lido. Nah udah, nanti siapa yang turun nih? Atau di desa mana Sukabares ada orang yang sudah selesai program rehab di Cilegon terus balik ke kampungnya ke Sukabares, udah masuk AP ini kan pasca nih. Kalau dulu berbasis institusi kita lakukannya di tempat kita, tapi kalau sekarang kan di masyarakat gitu loh, didampingi selama 4 bulan kan gitu, dari mulai tes urin, ada urika, ada WLQL, kualitas hidup, jadi itu.
Jadi ini semua besarannya nih. Jadi kalau bicara holding company itu ya IBM. Ini anak perusahaan nih, si AP, PBM ini anak perusahaannya. Kalau bicara bisnis, maka tadi itu bukan PBM, bukan IBM, PBM. Itu satu. Yang kedua, dari sini ada yang mau tanya dulu nggak nih? Ada yang masih kayak agak samar-samar, agak nempel hilang. Saya cuma berharap masuk kanan keluar kiri gitu. Ya masuk kanan keluar kanan lagi itu nggak nyampe itu kan membel gitu. Kalau masa keluar kiri nggak apa-apa, saya nggak masalah. Kalau cuma sehari doang kok. Untuk kalau sehari mana ada 100% dapat ya kan? 70% aja dicakap. Iya, ya kan? Nah, tinggal nanti Bapak Ibu praktek di lapangan. Nanti kalau praktek di lapangan agak susah-susah, kontak Bu Oti, kontak Bu Ona, kontak saya. Oh Pak gini. Jadi intinya PBM itu hanya bagaimana caranya Bapak Ibu itu mapping wilayah di sekitar, identifikasi. Kalau ada pecandu, datangin orang tuanya, boleh datang ke si pecandunya. Dikasih tahu, ini loh layanan BNP, ada rawat jalan, ini loh Kelido, ini loh. Jadi gitu. Jadi Bapak Ibu selaku agen PBM atau petugas pelaksana PBM hanya memfasilitasi bagaimana caranya pecandu yang ada di lingkungan Bapak Ibu itu terfasilitasi untuk bisa mengakses layanan. Itu aja gitu. Nah, cuman itu tadi Bapak Ibu kalau nggak bisa langsung kontak si pecandunya, bisa melalui orang tua, karena kan Bapak Ibu nggak tahu ilmunya ya. Beda dengan sila tadi yang saya bilang, kalau dia langsung bersentuhan langsung dengan petugas orang-orang yang high risk tadi ya, di wilayah high risk tadi gitu. Jadi dia langsung screening di tempat, assessment di tempat, baru rujuk. Kalau Bapak Ibu langsung aja rujuk. Kemarin itu sekitar berapa ya, 1-2 minggu atau 3 minggu itu ada dari Lebak tuh. Jadi dia dari LSM GAN kalau nggak salah, perang gitu kan, datang ke saya. Nah itu juga bagian dari PBM itu yang dilakukan. Dia datang, dia apa perang, lupa saya Mbak Novi atau Mbak siapa gitu, orang pakai jilbab, datang ke saya, dia bawa orang tua klien. Terus diketemuin ke saya, ngobrol-ngobrol orang tuanya, saya bilang ya udah langsung aja ke klinik, tolong anaknya besok dibawa. Nah itu tugas PBM itu kayak begitu. Tugas PBM itu begitu, mapping wilayah setempat gitu. Nah caranya pendekatannya silakan, mau ada sosialisasi dulu, lakukan FGD atau sosialisasi ya kan. Jadi misalnya desa Sukabares atau desa Penyeberangan, kan itu ada bentuk, udah dijelasin sama Butik belum? Layanannya ada berapa kali pertemuan? Layanan PBM yang untuk pilot project tahun ini udah dijelasin? Belum. Oh. Jadi kami baru sampai ininya Pak, materi yang kemarin di tag. Oh iya. Ya nanti di grup lah ya, di share di grup. Jadi intinya gini, nanti Bapak Ibu tuh ada layanan bentuk kegiatan. Jadi bisa sosialisasi gitu kan. Misalnya di Penyeberangan sosialisasi di mana, di kantor desanya, di Unjang tokoh agama, tokoh masyarakat gitu, atau ibu PKK, karena di situ ada 5 kali pertemuan kan. Nah silakan lakukan itu gitu. Nah, nanti pertemuan keduanya apa? Sudah mulai misalnya atau dibagi-bagi tokoh agama sama pemuda, atau kan mungkin sekian banyak kan, apalagi kondisi kayak gini nih. Itu loh, harus physical distancing kan, jadi harus diatur. Jadi yang jelas ada 5 kali pertemuan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Intinya mensosialisasikan program itu, biar Bapak Ibu gampang mapping, gampang mengidentifikasi. Setelah itu datangi, dia rujuk. Itu aja sih, itu aja. Selama ini untuk saat ini belum ada target. Teman-teman PBM belum dikasih target. Tapi nanti saya nggak tahu, next time kalau kelihatannya bagus progresnya, gitu kan, progresif sekali hasilnya, dikasih target nanti. Saya mau dikasih dosen itu dikasih target. Dalam sebulan 8 kali turun lapangan. Dalam setahun itu sekian kali kan ya. Terus kemudian di tempat saya itu ada 90, berarti targetnya sale itu setahun itu 18 orang yang harus bisa ditarik oleh sale ke layanan saya. Nah itu targetnya. Nah, saya nggak tahu nanti ke depan ya. Nah, untuk sementara ini kan ada pilot ya. Jadi seperti itu. Ada yang mau tanya dulu nggak di sini nih? Ada yang mau tanyain nggak? Perbedaan, persamaan ini semua nih. Ada yang mau tanyain? Bingung? Bagus kalau bingung. Artinya ada masukan gitu. Orang bingung tuh bukan selamanya nggak bagus loh. Artinya dia bingung, ada yang nyangkut kan? Oh iya gitu. Kalau yang nggak bingung itu yang nggak usah bingung. Ngerti apa enggak nih gitu. Kalau dia bingung artinya bagus. Artinya dia tuh proses berpikir kan, mau mencari tahu.
dia bingung perbedaan SIL sama PBM apa yang tadi, berarti nah kan ada rasa ingin tahu dia kan. Tapi kalau sama sekali, wah itu fatal. Itu kan masuk kanan keluar ke kanan itu. Jadi kalau bingung itu bagus. Yang lebih bagus lagi, paham. Nah itu. Ya, jadi kalau ada bingung saya Pak, oh apa bagus gitu. Artinya saya masuk dong. Cuman nggak maksimal maksudnya kan gitu. Betul. Ya kan, iya dong. Ya kan kalau saya udah cerita begini. Lalu Pak saya bingung Pak perbedaan ini. Oke, berarti bagus. Berarti dia nerima, cuman nggak maksimal. Yang bagus itu saya sampaikan 90% terima atau 70%. Tapi kalau bingung itu 50-60. Tapi paling nggak dia masuk. Cuma masih ada kurang pas kan gitu. Makanya dia bingung kan gitu. Jadi bingung saya biasa. Pak saya bingung Pak, bagus. Kalau nggak bingung dia marah gitu kan. Berarti nggak dengerin saya gitu. Cuek aja kan gitu. Udah soal sini bablasan ini kan gitu. Jadi kalau ada orang bingung saya biasa aja. Oke. Ada yang mau ini nggak? Apa sih? Tanya-tanya atau apa segala macam terkait dengan program ini. Memang ya itu tadi, ini kan pilot ya, ini pilot. Jadi saya ulang lagi. Jadi program ini bagian dari inovasinya BNN, inovasi kita, bagaimana cara agar para pecandu ini bisa mengakses layanan rehabilitasi. Karena kan selama ini tuh hanya sekitar kurang dari 10% lah. Dari 3,4 juta sekian orang di Indonesia itu hanya sekitar 180 ribuan yang bisa mengakses layanan. Karena banyak faktor kan, takut ditangkap, takut hukum, terus kemudian akses layanan dia nggak tahu kemana dia harus berobat, ya kan? Mau dia kalau ada pecandu nih orang tuanya nggak tahu bingung mau kemana dia, gitu kan? Yang ketiga biayanya bayar apa enggak, gitu kan? Nah yang keempat itu stigma. Jadi itu empat itu tuh kendala tuh kenapa hanya kurang dari 10% yang bisa mengakses layanan rehabilitasi. Nah yang bahaya itu orang tuanya nggak tahu kalau anaknya pecandu, itu yang bahaya. Itulah tugas bapak ibu sekalian sebagai para petugas PBM. Baik ibu bapak ibu yang ada di kelurahan atau di desa atau bapak ibu yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan LSM-nya atau ininya silakan. Jadi bapak ibu berperan aktif. Inilah kita tuh ingin mengajak partisipasi masyarakat untuk bisa mengikuti kegiatan ini gitu. Bagaimana caranya P4PM pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini bisa berjalan optimal dan maksimal di wilayah Bapak Ibu. Ya, jadi itu. Oke, kalau nggak ada yang nanya, nggak apa-apa, makasih. Ibu Orna Abotik ada mungkin yang mau ditambahkan? Ya udah. Terima kasih Pak Kabid yang sudah memberikan penjelasan panjang lebar tentang IBM. Jadi tadi dievaluasi ya Pak ya. Jadi PBM maksud Pak Agus tadi ya, bukan IBM karena IBM tadi luas sekali, ada 3 aspek ya. Jadi saya hanya mengingatkan untuk rencana aksi ya, rencana aksi nanti akan di-email oleh Pak Indra ya, POM-nya. Bapak Ibu silahkan nanti tinggal mengisi lalu nanti disampaikan by email lagi atau by WA ke Pak Indra. Itu saja karena nanti ada sampai poin ke-7 kalau nggak salah ada monitoringnya ya. Itu saja dari saya Pak tambahannya. Jadi nanti ada email dari Pak Indra untuk rencana aksi dan mohon diisi dan dikirimkan ulang. Itu saja, terima kasih. Gimana, Bu Indra? Kalau Bapak udah penutupan, saya ngomong administrasi aja. Oke, ya, closing ya. Ya. Ada yang mau ditanya nggak? Atau mau sharing, mau ngobrol, atau mau cerita-cerita selama sehari di sini apa yang dilakukan? Ada yang mau ini sharing-sharing atau mau tanya? Ya monggo silakan. Yang baju merah tuh, sama kayak saya baju merah. Kalau SIL itu kan berarti udah punya target ya bahasanya ya? Iya. Nah berarti biasanya kan konselori kan? Iya. Nah itu apa ya? Apakah ada maksudnya gimana? Cara orang untuk menjadi SIL itu ada semacam mekanismenya nggak sih Pak? Iya. Misalnya ini ada komunitas nih, dia pengen jadi SIL nih. Iya. Karena kan dia merasa oh ini biar lebih apa ya bahasanya, biar lebih jelas aja ada targetnya gitu kan. Iya. PBM kan bahasanya kan voluntary kan. Iya. Nah itu gimana Pak? Ya, makasih. Ya, jadi kalau untuk SIL sementara ini kita belum lepas ke masyarakat. Jadi SIL itu masih di BNNP sendiri atau
Ya masih di BNP, di BNK juga belum, BNK baru Tangsel aja. Untuk Cilegon dengan Tangkot belum ada SIM-nya. Jadi kalau itu memang agak-agak ngeri-ngeri sedap, susah-susah gampang. Jadi memang ya itu tadi, SIM itu memang butuh strategi khusus, pelatihan khusus, ada pelatihannya itu. Itu ada pelatihannya. Saya lupa UTC berapa itu ya, yang dari Colombo Plan. UTC 11 apa ya, atau berapa ya. Jadi itu ada pelatihan khususnya, orang-orangnya khusus, strategi khusus, anggarannya khusus. Kalau bukan apa-apa Pak, kalau bukan orang-orang yang tough. Sekarang ada petugas penjangkau, outreach worker, kemudian dia menjangkau di kos-kosan. Nah kos-kosan itu kos-kosan yang high risk, ya karena emang tempatnya high risk ya. Itu kos-kosannya PL, pemandu lagu, atau apa namanya sih, ladies escort gitu kan, LC kan. Bukan dia kejangkau, malah dia kejangkau, itu yang bahaya. Iya kan? Oh iya, saya aja takut apalagi mereka kan gitu. Ya enggak, maksudnya kan teman-teman pemandu lagu kita tahu lah ya, kehidupannya dia apa segala macam. Terus dia coba-coba masuk ke tempat kos, bukan dia yang menjangkau, dia yang dijangkau. Iya kan? Nah itu bahaya gitu kan. Fatal itu. Atau dia masuk ke tongkrongan kan, dia lihatnya mau ngejangkau, malah dia trigger kan, pakai dia di situ. Ikut pakai barang. Nah itu yang bahaya. Nah jadi memang kalau SIL itu kita belum bisa melepas. Kita belum kasih kesempatan buat teman-teman di masyarakat, belum secara langsung kita mengajak partisipasi masyarakat untuk melakukan SIL. Jadi sementara ini kita baru ke PBN dengan AP. Nggak tahu sampai kapan, sampai yang jelas dari pusat, BNN pusat ini menyerahkan ke wilayah, baru kita serahkan ke masyarakat kalau enggak. Karena saya ingat betul dulu 2004 sampai dengan 2008 kita punya program ORC di pusat dulu. Jadi outreach center. Nah outreach center itu ternyata jatuh bangun kita. Jadi banyak LSM komponen masyarakat yang kita ajak kerjasama untuk melakukan program ORC ini. Jadi kalau sekarang namanya SIL, dulu ORC. Ya itu juga gitu loh. Melakukan penjangkauan, pendampingan gitu, dikasih target dan lain-lain. Sama. Cuman dulu ORC, sekarang namanya SIL. Jadi intinya gitu. Jadi betul kita belum kasih kesempatan, belum ada kesempatan buat teman-teman untuk bisa berpartisipasi aktif di SIL ini, karena memang itu tadi beberapa kendalanya. Jadi untuk sementara baru kita melibatkan teman-teman sekalian yang hadir di sini untuk PBM dengan AP dulu. Kalau SIL belum bisa karena memang butuh hal-hal yang bersifat khusus. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan ya bro ya. Oke. Ada lagi? Terjawab nggak? Ya terjawab Pak. Ya, makasih. Boleh silakan Pak. Saya izin pakai. Izin berapa hari Pak? Oh izin memakai ini. Jadi saya izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Sebelumnya ini salah satu bentuk berperan aktifnya pemerintah terhadap generasi kita, generasi bangsa dan generasi agama kita ke depan. Selanjutnya saya mau memperkenalkan diri saya Pak. Nama saya Juarsa. Kebetulan saya berwirausaha dan juga Ketua BPD Desa Sukabares. Dalam hal ini kita berkumpul dan berdiskusi di ruang ini tidak lain dan tidak bukan untuk membahas mengenai PBM dan RBM. RBM dan PBM itu lahir karena ada masyarakat yang pemakai. Dari pemakai itu berarti ada penjual. Dari penjual itu berarti ada bandar. Konon katanya ada backingan, tetapi saya nggak mau masuk ke ranah situ. Itu terlalu ekstrim kayaknya. Tapi memang asumsi masyarakat begitu. Saya lahir dari masyarakat, jadi kami banyak berbincang dan berdiskusi. Nah, di balik bandar itu ada bisnis yang begitu besar Pak, yang menurut konon katanya bahwa berbisnis di bandar narkoba itu adalah cepat kaya. Ini imajinasi yang selalu didoktrin oleh orang-orang untuk masyarakat yang kelihatan nggak ada kerjaannya. Nah, lahirlah orang-orang yang penjual, lalu lahirlah pemakai. Nah, dari situ pula ada kesan bahwa memang kita Indonesia ini disengaja untuk
narkoba masuk itu agar supaya pemuda-pemuda kita dibuntukan. Salah satu contoh kemarin saya lihat sendiri Pak di televisi, mohon izin, baru-baru kemarin saya nonton di atas itu narkoba masuk lagi dari Malaysia di TV, itu TV One yang menyiarkan. Nah, di dalam kesempatan dan momentum yang berbahagia ini, saya walaupun baru pertama kali ikut, tetapi saya secara pribadi dan mewakili seluruh masyarakat saya di Desa Sukabares mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak, karena ini adalah langkah-langkah positif, langkah-langkah yang perlu kita sambut dengan ceria, gembira, dan akan kami sosialisasikan momentum-momentum yang kami dapatkan di ruangan ini. Karena ini sangat baik. Nah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Johansa. Mohon maaf, BPD ini kayak DPR di desa ya? Iya betul. Jadi kalau di Jakarta itu namanya Dekol, Dewan Kelurahan. Iya. Jadi kalau di Jakarta itu Dekol ya, kalau sini BPD ya. Apa singkat kepanjangannya Pak? Boleh izin Pak? Badan Permusyawaratan Desa Pak. Badan Permusyawaratan Desa. Iya. Oh, saya pikirnya Badan Pengawas Desa. Permusyawaratan. Iya. Pengawas. Ya, Enggak jadi dulu. itulah BPD gitu ya. Memang Intinya fungsinya Nah, ke situ. fungsinya kan itu kan apa namanya budgeting gitu Iya. kan, apa namanya Pengawasan. monitoring kan. Iya, monitoring. Jadi anggaran budgeting itu kan tadi anggaran kan ada musrenbangnya juga Nah, kan, dari iya. desa kan sama lah. Ada. Jadi apa monitoring, budgeting sama apalah gitu kan. Nah, jadi intinya kayak gitu kurang lebih. Iya. Jadi gini Pak, saya nggak tahu nih, Mas Indra, tolong nanti peserta dikasih itu kopi ya, soft copy atau hard copy Permendagri 12 2019 sama Permendes nomor 11 2019. Nah itu dasar betul. Jadi gini, BNN itu nggak mungkin punya anggaran yang unlimited. Jadi kita juga punya anggaran kan terbatas Bapak Ibu. Nah dengan anggaran terbatas itu, ini ada beberapa peraturan kementerian lembaga yang memang bisa untuk membantu program ini bisa optimal. Permendes nih, Bapak kan PBB nih. Iya betul. Bapak anggota inilah DPR-nya desa gitu kan. Di Permendes 11 itu ada tuh Pak. Jadi desa itu dia harus mengalokasikan dananya itu untuk kegiatan P4GN dalam bentuk sosialisasi kah, dalam bentuk apa namanya kegiatan misalnya Bapak anggaran Bapak desanya besar gitu loh. Terus Bapak beli alat urin tes. Terus Bapak lihat ada daerah-daerah rawan, Bapak lakukan urin tes di daerah situ, boleh-boleh aja. Atau mau melakukan sosialisasi saja boleh. Jadi kegiatan-kegiatan P4GN itu di Permendes 11 2019 itu boleh terakomodir. Nah coba silakan nanti dibuka linknya Permendes 11 2019. Jadi perintah desa atau kelurahan itu kelurahan enggak ya? Desa lah. Desa. Karena di Permendes kan desa ya, bukan kelurahan. Desa itu dia dalam setahun itu minimal harus mengalokasikan kegiatan P4GN. Nah, mumpung Bapak nih DPR-nya desa, silakan. Jangan tahun ini, kalau tahun ini udah mau selesai. Iya, gitu udah mau kan. selesai. Nah, Tahun tahun 2021. itu tolong dimasukkan. Paling tidak dalam satu tahun itu 2 atau 3 kali ada kegiatan sosialisasi di tempat Bapak. Itu menggunakan dana desa. Itu ada tuh di Permendes tuh. Silakan nanti teman-teman Sukabares, Panyaberangan, Kelapa II dan lain-lain. Silakan. Di situ ada, di situ itu boleh ke desa, kepala desa mengalokasikan kegiatannya untuk kegiatan P4GN. Ada itu jelas itu. Saya lupa tuh di poin G halaman berapa itu. Silakan nanti dibuka aja. Itu ada Permendes 11 2019 ya Pak. Nanti tolong dibuka. Yang kedua ada Permendagri 12 2019. Jadi peraturan daerah. Jadi dengan Permendagri ini daerah, gubernur, bupati, wali kota, kabupaten kota dari tingkat provinsi, kabupaten kota itu dia harus membuat perda peraturan daerah terkait dengan P4GN. Nah salah satunya itu harus mengakomodir kegiatan P4GN yang lebih khususnya lagi rehabilitasi. Saya nggak tahu di tempat kabupaten Bapak Ibu sudah ada perda atau belum. Setahu saya pergub aja belum ada peraturan daerah di tingkat provinsi itu. Perda di provinsi aja saya beberapa kali ikut pleno belum ke publish, belum sampai sekarang belum jadi itu perda P4GN. Malah Cilegon udah kalau nggak salah. Malah Cilegon udah mendahului. Nah artinya di dalam situ itu gini, di Permendagri dan Permendes itu jadi selain BNN ada kementerian lembaga lain yang bisa mensupport kegiatan kita. Tadi Permendes misalnya. Gitu kan kalau kita kan
mensupport anggaran itu kan hanya untuk anggota PBM nih Pak, ya kan, untuk ada kegiatan gitu kan. Nah nanti dari desa juga Bapak bisa, misalnya dari BNN cuma 3 kali atau 4 kali misalnya. Nah, nanti Bapak dengan desanya, dengan PAD yang ada di desanya itu, silakan mengadakan apa gitu, silakan boleh. Dan Bapak berhak menanyakan itu karena Bapak anggota dewannya di sana kan. Coba dong, gue mau lihat tahun 2021 ada nggak kegiatan desa yang mengadakan sosialisasi. Nih kasih desa Pak Kepala Desanya. Ini loh dasarnya nih, Permendes 2019, ulangi Permendes 11 2019. Di halaman sekian, pasal sekian, poin sekian, nah, itu ada. Kasih tahu dia, tolong dong Pak, dialokasikan dananya. Nah nanti pada saat melakukan sosialisasi, nggak harus kami juga yang turun. Kalau Bapak Ibu sudah punya bekal, paham tentang bagaimana cara mensosialisasikan bahaya dan efek penyalahgunaan narkoba, Bapak Ibu yang jadi narasumbernya. Atau dari BNN 1, BNNP atau BNNK, satunya Ibu selaku anggota PBN, kan gitu. Kan Bapak udah ikut nih, Bapak silakan jadi narasumber di situ, jadi pembicara di situ. Ya nggak usah lama-lama lah, dari pagi sampai siang aja atau dari jam 11 sampai jam 12. Ya pembicara satunya BNN bicara tentang apa itu narkoba dan lain-lain kan gitu ya. Nah selesainya Bapak bagaimana cara mensosialisasikan, bagaimana cara memapping wilayah, memetakan dan mengidentifikasi pecandu yang ada. Sampaikan kalau ada pecandu di sini harus melapornya ke siapa, harus bagaimana, apa yang dilakukan, itu tugas Bapak selaku anggota PBM. Nah tentang adiksinya biarkan BNN. Nah itu bisa disupport oleh anggaran desa. Kayak gitu ya Pak. Iya, jadi kalau nanti Permendagri 12 2019, Permendes 11 2019 itu bisa jadi acuan Bapak Ibu di lapangan. Terus terkait dengan yang tadi oknum ini itu apa segala macam, ya memang susah Pak. Kan di Indonesia ini terlalu banyak oknum-oknum lah ya, terlalu banyak oknum-oknum yang memang agak susah. Dan saya juga bukan ranah saya juga untuk bicara itu sebetulnya. Jadi saya fokusnya bagaimana kita cara penanganan saja. Saya cuma bisa bicara begini. Lagi-lagi saya cuma mau bilang, di Provinsi Banten ini salah satu provinsi yang memang, mohon maaf, tingkat pendidikannya rendah, tingkat pendapatannya rendah, tetapi narkobanya cukup lumayan tinggi. Ya kan? Ya itulah, saya pernah ngomong kemarin sama siapa ya, ada beberapa orang kemarin ngobrol sama saya minggu lalu di resto itu daerah Pamarayan tuh yang pintu air itu kan kacau tuh. Daerah Padalincang, Pabuaran, Ciomas, aduh saya bilang, orang, mohon maaf ya, yang sekolah SMP aja itu cuma tamat SMP banyak, ya kan? Yang cuma tamatan SMP itu banyak, jadi nggak, jangankan SMA, SMP, jadi cuma sampai SMP aja gitu. Udah gitu ketemu ngumpul-ngumpul, pakai itu yang apa namanya, yang jadi masalah kendala kita di sini. Gitu. Kalau di tempat lain, gitu kan, di wilayah lain itu yang pakai itu orang-orang menengah ke atas. Ya kan, kaum the have, artinya yang party lover gitu kan. Ya artinya dia tiap hari harus party, harus ke klub malam, ke tempat disco, karaoke dan lain-lain ya kan. Nah kalau di sini nggak begitu, anak-anak yang kurang pemahamannya, orang tuanya juga yang nggak tahu, akhirnya makanya narkoba yang ecek-ecek, dan itu fatal. Gitu loh. Ya kan, Eximor, Tramadol, Ricona, wah udah berkembang, udah kayak apa tahu. Nggak ada itu antimo dihajar, nggak ada itu omik dihajar. Kadang lempak diajar. Oh iya, itu. iPhone juga dihajar. Nah, itu kasihan gitu loh. Nah itu yang perlu kita, itulah tugas fungsi Bapak Ibu untuk bisa bagaimana mensosialisasikan bahayanya itu. Kadang orang tua nggak tahu kok, orang tua tuh di kampung, mohon maaf ya. Ya aduh ya Allah, dia mikirin makan aja udah susah. Mohon maaf ya batin ya, bikin anak untuk sekolah aja udah susah, apalagi kondisi kayak begini kan. Gitu loh. Ya anaknya mau ke sono, udah keleleran aja nggak seorang Betawi, mau pulang malam mau udah amat dah. Ya kan? Nah udah sampai sebegitunya. Kasihan, ini kita nih negara umat muslim terbesar di dunia, salah satu terbesar di dunia kan. Nah, contohlah Banten lah, ininya miniaturnya di Banten nih. Negara kota santri kan, banyak kiai, banyak abuya, tapi banyak jangki ya gitu. Nah itu kan miris ya. Nah, saya masuk sini aja kaget Pak. Lalu sini kaget, saya kan dari Jakarta, saya tinggal di Bekasi. Lalu sini, waduh ya Allah di sini. Ya ada Padalincang, Pabuaran, Ciomas, ya kan, Ros, itu Pamarayan tuh ya pintu air itu kan kalau malam, aduh ya saya bilang. Ya gitulah. Kalau misalnya yang pakai orang-orang dehet, makinnya juga beda, sabu. Enak juga gitu kan katanya. Kalau ini karena anak-anak enak juga gitu loh.
Kadang eksimer dihajar pakai kopi ya kan, biar kedaunya enak gitu kan, dapatnya enak gitu, eatingnya dapat gitu kan. Nah ini gitu tuh. Nah itu tugas Bapak Ibu. Jadi saya nggak akan ke arah sana ya Pak ya. Jadi karena Bapak selaku anggota BPD di wilayah Sukabares ya, Sukabares, artinya itu tadi Pak. Silakan Pak, Bapak nanti nggak tahu udah musrembang belum? Biasanya Oktober. Belum. Ya, Belum. Oktober ya. Iya. Kalau musrembang itu sampaikan saja. Tolong dong dalam 1 tahun minimal 2 kali atau 3 kali ada sosialisasi. Misalnya satu desa itu ada berapa RW itu? Kalau di tempat kami ada 3 RW. 3 RW. Nah artinya dalam 1 tahun itu minimal masing-masing RW itu diadain sosialisasi gitu loh. Itu atau nanti selain mengadakan sosialisasi misalnya mengadakan kegiatan FGD kan boleh-boleh aja. Nanti lihatlah di Permendes 11 itu apa-apa yang boleh dilakukan oleh desa dengan alokasi anggarannya. Gitu ya Pak ya. Jadi saya cuma hanya menjawab di situ Pak. Jadi silakan pulang dari sini buka-buka Permendes 11 2019. Bagi bapak ibu yang ada di pemerintahan, di struktur kelurahan atau desa, silakan buka Permendagri 12 2019. Dorong atasannya untuk bisa mengajukan adanya peraturan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktu, kesempatan, dan partisipasinya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau catat nomor saya, Ya. monggo silakan. Nomor WA saya di 0813 Ya. 8710 87 103615. Saya ulangi 0813 87103615. 0813 87103615. Yanuar Sadewa, Kabit Rehabilitasi BNN Banten. Silakan Bapak mau WA apa segala macam, monggo silakan di situ. Jadi kita komunikasi lebih lanjut. Mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan saran, terima kasih atas waktu, kesempatan, dan partisipasinya. Salam sama mudah-mudahan kita sehat selalu, jauhkan dari segala macam mara bahaya, khususnya yang saat ini pandemi COVID. Jauhkan keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang kenalan baik kita dari wabah itu gitu kan. Diberikan kita kekuatan, kesehatan, dan imunitas gitu kan. Terus yang kedua juga sampaikan salam kami kepada para keluarga, juga para tokoh lurah atau kepala desa di sana. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan maksimal dan optimal. Ibu Ona, Bu Otik, ada yang mau disampaikan lagi? Ini Pak. Oh, gimana ya? Oh ya, ini ya. Ya ini kan ini paparannya nih. Nah, nanti kalau poin-poinnya silakan dibuka di Ucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi aktifnya. Mohon maaf apabila dalam kegiatan kali ini ada sedikit kekurangan, kurang nyaman dan lain-lain. Dan yang paling penting tetap semangat. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan dengan optimal. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebih mohon maaf. Saya tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan RBM, acara kita sudah kita selesaikan hingga hari ini. Selanjutnya check out dari hotel itu jam 12. Jadi nanti jadi nanti setelah ini rekan-rekan saya akan panggil per RBM-nya untuk dapat menyelesaikan administrasi di depan. Setelah itu bisa untuk melakukan proses